Kamu lagi di mana? Gue lagi di rumah, lagi rendam kaki. Rendam kaki? Lagi pula kamu lagi cari perhatian cowok-cowok. Enak nggak minumannya? Cowok-cowok mudanya antusias nggak? Nggak mau minum sama suamimu? Enak nggak minumannya? Cowok-cowok mudanya antusias nggak? Nggak mau minum sama suamimu? Kebetulan banget. Kalau gitu, Wen Shubai pasti tahu gue bohong sama dia. Tolong, ini pasti cuma bayangan gue. Kenapa dia masih di sana? Dari semua strategi, yang terbaik adalah lari. Hai Mbak, ayo tukeran WeChat. Kita jalan-jalan lain waktu, lain kali aja. Permisi. Mau kemana, Bu Wen? Kebetulan banget. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Suyan He. Delapan tahun telah berlalu. Kenapa kamu masih tidak bisa melupakan Wen Shubai? Kalian tidak akan bertemu lagi di masa depan. Dr. Su, pasien Direktur Liu mengalami tekanan darah turun dengan cepat, tapi dia sedang dinas dan belum kembali. Kami hanya bisa mengandalkanmu. Aku segera ke sana. Tekanan darah turun, denyut jantung 130, edema laring. Ini disebabkan oleh shock anafilaktik. Cepat, siapkan epinefrin. Ini. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu memberikan obat tanpa izin? Untuk shock anafilaktik, antihistamin adalah pilihan pertama. Antihistamin tidak bisa membalikan kejang saluran napas. Kita harus segera menggunakan epinefrin untuk menyempitkan pembuluh darah. Kamu menanganinya dengan baik? Itu Wen Shubai. Bukankah dia mengajar di sekolah kedokteran terbaik di luar negeri? Mengapa dia kembali? Sepertinya dia adalah profesor yang baru diangkat khusus di rumah sakit kita. Kenapa kulihat dia terasa begitu familiar? Setelah epinefrin mulai bekerja, kita perlu memeriksa untuk miokarditis alergi yang bersamaan. Ambilkan kit tes enzim jantung. Kapas swab. Detak jantung turun menjadi 105. Tekanan darah kembali naik ke 90/60 mmHg. Pasien sudah sadar. Profesor Wen, saya tidak menyangka Anda langsung menyelamatkan pasien begitu tiba. Itu berkat dokter ini. Jika lebih lambat, takutnya bahkan aku tidak bisa menyelamatkan pasien itu. Biar ku perkenalkan dulu. Ini adalah profesor yang diangkat khusus di rumah sakit kita, Profesor Wen Shubai. Profesor Wen adalah seorang otoritas dalam perawatan kritis dan darurat. Yan He. Ternyata dia teman sekelas SMA kita, Wen Shubai. Bukankah kau diam-diam menyukainya? Dr. Su, risetmu berada di bidang yang sama. Mulai sekarang, Profesor Wen akan menjadi mentor Anda. Kamu harus belajar dengan baik. Baik. Halo, Pak Wen. Dr. Su, tidak perlu gugup begitu. Ini bukan siswa yang bertemu wali kelas. Saya benar-benar malu sekarang.
Dr. Su. Kelak mohon bimbingannya. Aku tidak sedang bermimpi. Wen Shubai. Pria yang sudah kusukai selama 8 tahun. Dia benar-benar kembali. Pak Wen. Mohon bimbingannya. Permisi, aku harus angkat telepon ini. Ibu, Sayang sekali. Belum sempat berjabat tangan. Besok pukul 9 pagi, datanglah ke restoran barat untuk kencan buta. baik, aku akan pergi. Dr. Wen. Yanhe, kencan butamu besok pukul 9 pagi. Jangan lupa, ingat, berdandan dengan cantik pemuda itu baru saja pulang dari luar negeri. Bu, aku tahu. Dr. Su, kebetulan sekali. Kamu adalah kencan butaku, Su Yanhe. Ya. Halo, Pak Wen. Pak Wen, aku mau ke toilet dulu. Maaf membuatmu menunggu, Pak Wen. Dia sebenarnya cukup menggemaskan. Dalam waktu singkat, dia berganti penampilan dengan cepat. Terima kasih. Sepertinya kamu juga dipaksa keluarga untuk kencan buta. Hah? Iya, tahun ini usiaku 27 tahun. Semua teman seusiaku sudah menikah. Jadi, ibuku buru-buru mencari pasangan kencan untukku. Kamu tidak terlihat 27 tahun. Kamu lebih terlihat seperti baru lulus SMA. Dia tidak ingat padaku? Ya, tentu saja. Dulu di SMA, aku tidak begitu mencolok. Tapi sekarang dia adalah guru pembimbingku. Aku akan membuatnya mengenalku lagi dari awal. Permez. Kopi kalian. Oke, terima kasih. Bahkan cara dia minum kopi juga begitu menawan. Pak Wen, sebenarnya kita... Terima kasih. Itu, kalau kamu ada urusan mendesak, kita bisa... Kamu bisa pergi dulu. Kebetulan, aku masih ada janji. Janji? Kamu sudah punya pacar? Apa yang kamu pikirkan? Kalau aku punya pacar, kenapa aku kencan buta? Bukankah aku jadi pria berandalan? Bukan itu maksudku. Maksudku, kamu pergi sibuk saja dulu. Sepertinya aku masih punya kesempatan. Kamu tinggal di mana? Biar aku antar pulang. Tidak usah repot-repot. Aku tinggal dekat rumah sakit. Cukup dekat dari sini. Cuma jalan kaki sebentar. Oke. Mari kita tambah kontak di WeChat. Mari kita tambah kontak di WeChat sebagai bukti untuk keluargaku. Oke. Kalau gitu aku duluan ya. Kalau sudah sampai rumah, kirim aku pesan. Ya. Akhirnya aku dapat WeChat-nya. Nggak nyangka. Orang yang sudah lama aku sukai
Setelah sekian lama, bisa ketemu lagi. Hatiku masih berdebar-debar. Selain urusan kerja, apa kita bakal ada hubungan lain? Akhirnya aku dapat WeChat-nya. Ini pasti tangannya. Foto ini bagus banget. Halo, ketua kelas. Halo Yanhe, katanya kamu juga di Kota Jing. Aku mau ngadain reuni kelas, biar kita semua bisa kumpul. Kamu ikut nggak? Ketua kelas. Kayaknya aku nggak ikut. Aku sudah susah payah membujuk biar Wen Shubai mau datang. Aku pikir karena kalian berdua ranking teratas di kelas kita dulu, bisa jadi pembujuk yang lain. Ketua kelas. Aku tiba-tiba ingat besok aku libur. Aku ikut. Bagus, waktu dan alamatnya nanti aku kirim lewat pesan. Oke. Nggak nyangka. Kita bakal ketemu lagi. Pelayan, tolong 1 kue Napoleon dan segelas cola dingin. Nona cantik ini. Dia adalah Su Yanhe dari kelas kita. Halo, sudah lama tidak bertemu semuanya. Dari bebek jelek menjadi angsa cantik. Cantik sekali. Cantik apanya? Dia pasti menghabiskan banyak uang buat operasi. Siak-sia. Dulu di SMA, kamu mengikuti Lumanru dan menindasku. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah berubah. Sepertinya kamu tahu banyak tentang industri operasi plastik. Aku pikir, kamu juga berubah cukup banyak sejak SMA. Sepertinya kamu sering ke klinik dokter bedah plastik. Kamu. Yanhe, aku ingat kamu belajar kedokteran. Apa spesialisasimu? Aku adalah dokter perawatan kritis. Menjadi dokter itu melelahkan. Kenapa kamu memilih bidang itu? Shubai, sudahkah kamu mencari tahu? Apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Dokter. Dokter? Dokter sangat sibuk sampai tidak punya waktu untuk mencari pacar. Kamu mungkin akan sendirian selamanya. Kalau begitu cari dokter untuk jadi istriku. Dokter. Karena seseorang. Oh, jangan-jangan karena orang yang kau sukai. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu Maaf, Syaksia. tidak apa-apa. Jadi, dialah gadis malang yang pernah ditindas dulu. Shubai, jangan-jangan kalian pernah bertemu secara pribadi. Hari ini reuni kelas, kalian. Jangan terus-menerus mengganggu kami. Shubai, kudengar kamu pindah kerja ke dalam negeri. Apakah itu artinya kamu akan tinggal di sini dari sekarang? Jadi sekarang kamu kerja di mana? Aku kerja di rumah sakit Kota Jing, di bagian perawatan intensif. Yanhe, aku ingat kamu bilang tadi kamu juga dokter di perawatan intensif. Jangan-jangan kamu dan Wen Shubai satu tempat kerja? Dia profesor istimewa yang ditunjuk di rumah sakit kami. Lebih tepatnya, dia adalah pembimbingku. Aku palingan cuma asisten kecilnya. Apa salahnya jadi asisten? Kalau tidak ada asisten, berada di ruang operasi. Tidak beda dengan jadi komandan tunggal di medan perang. Oh, maksud Shubai itu Su Yanhe adalah tangan kanannya yang sangat dibutuhkan. Ketua kelas, jangan bercanda. Kemampuanku biasa-biasa saja, aku tidak sepenting itu. Jangan bilang begitu. Aku memang selalu sangat pilih-pilih. Aku belum pernah menerima murid. Kamu satu-satunya.
Sekarang kamu tahu seberapa penting kamu bagiku. Kenapa dia bilang begitu? Aku mulai salah paham kalau aku orang yang sangat penting buat dia. Yanhe, kamu sama Profesor Wen punya sesuatu ya? Jangan ngomong sembarangan. Siak-sia, siapa yang menindasmu? Siapa lagi kalau bukan Suyan He? Minta maaf ke Siak-sia sekarang juga. Sepertinya yang difitnah adalah aku. Kalau ada yang harus minta maaf, seharusnya Siak-sia yang minta maaf padaku. Suyan He, Siak-sia cuma bercanda sama kamu. Ngapain kamu bawa serius? Lagi pula penampilan kamu sekarang beda banget dibandingin waktu masih SMA. Dia curiga kamu operasi plastik itu juga masuk akal, kan? Begitu datang langsung asal bicara. Kemarin itu aku lihat kamu sama pria tua yang sudah nikah di departemen kandungan. Jadi, apa aku boleh mencurigai kalau kamu selingkuh sama pria tua yang sudah beristri sampai hamil? Apakah mungkin dia bukan pacarmu tapi ayah angkatmu? Suyan He, kamu asal ngomong apa sih? Jangan marah, aku cuma bercanda. Tapi candaanku rasanya sangat nyata. Kalau ingatanku nggak salah, dia datang ke rumah sakit kita beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia pergi ke poliklinik penyakit menular. Aku cuma mau ngasih tahu kamu. Kamu harus cek kesehatan seluruh tubuh. Kalau enggak, kamu mungkin nyesel nanti. Aku nggak nyangka dia malah jadi pelakor. Selain itu, dari perkataan Su Yanhe, dia pacaran sama pria tua yang punya penyakit menular. Ya ampun, dia masih datang ke reuni kelas? Kita tidak akan ditelurin kan? Diam. Bahkan kalau aku jadi pelakor pun, aku masih lebih baik dari orang kayak kalian. Suyan He, aku saranin kamu urusin diri sendiri dulu. Di umur kamu, seharusnya khawatir nggak bakal nikah. Fei, jangan berkata begitu. Ibu Suyanhe pakai cara-cara yang nggak bener buat nikah sama Paman Manru. Mungkin Suyanhe mau pakai trik yang sama buat ngerusak hidup orang lain. Apakah Wen Shubai juga berkata begitu? Cukup. Kalian sudah menindasnya di masa SMA. Sekarang masih tidak menyesalinya. Apakah dia sedang membelaku? Semua yang kalian katakan sudah termasuk pencemaran nama baik. Aku sudah merekam semuanya. Aku penasaran apakah ada siapapun di sini yang punya profesi pengacara. Aku akan menuntut mereka. Aku adalah seorang pengacara. Lily, seingatku sepertinya kau adalah seorang dokter. Bukan urusanmu. Aku pernah belajar hukum. Yanhe, jangan berkata begitu. Tidak perlu begitu untuk masalah kecil begini. Kami minta maaf saja padamu. Maafkan aku. Suyanhe, maafkan aku. Yanhe, caramu membalas mereka tadi sangat keren. Aku bukan orang malang yang bisa ditindas seenaknya lagi. Ya, kau benar. Kau benar-benar sudah dewasa. Mari, lama tidak berjumpa, mari kita semua bersulang. Yanhe, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kau seharusnya lebih menahan diri. Aku baru ingat aku ada urusan. Yanhe, kau pulang sendiri saja. Apakah kau punya rencana untuk menikah? Apakah maksudmu menikah denganku? Kamu juga tahu keluargaku terus mendesakku. Jika kau memang berencana menikah, kuharap kau bisa mempertimbangkanku. Setelah kita menikah, kita bisa hidup dengan cara yang terasa nyaman bagi kita berdua. Aku sudah naksir Wen Shubai selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah berani berharap bisa terjadi sesuatu di antara kami. Tidak disangka hari ini, aku benar-benar akan mendengarnya bilang, "Pertimbangkanlah aku." Aku setuju.
Barusan kamu bilang apa? Tenang saja. Maksudku, aku janji akan memikirkannya. Nanti aku masih ada urusan. Aku harus pergi sekarang. Bagaimana kalau aku panggilkan taksi untukmu dulu? Tidak perlu, cepatlah pergi. Oke. Kutunggu jawabanmu. Oke. Yan He, gimana kencan buta kamu tempo hari? Lumayan. Kami sedang berusaha saling mengenal. Wah, bagus banget. Akhirnya ada satu orang yang benar-benar kamu suka. Ibu, jangan asal bicara. Kamu adalah anakku. Aku sangat memahamimu. Karena kamu tertarik, coba berikan yang terbaik. Semangat. Bawa pulang calon menantu ibu tahun ini. Kami masih belum apa-apa. Bu, aku tutup dulu. Mungkin aku harus mengumpulkan keberanian dan meraihnya. Clem. Penyedot. Kamu cepat tangkap. Dia puji aku lagi. Yanhe, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Akhirnya pulang kerja. Kenapa Wen Shubai ada di sini? Dia seharusnya bukan mau cari aku, kan? Kenapa Dr. Su menghindar? Pak Wen, kebetulan sekali. Kamu masih di sini? Aku sedang menunggumu. Aku ingin tanya gimana hasil pertimbanganmu. Apakah kamu mau menikah denganku? Wen Shubai. Sudah kupertimbangkan. Aku bersedia menikah denganmu. Dalam hidup, kadang kita harus berani mengambil risiko untuk meraih mimpi yang sudah di depan mata. Bahkan jika suatu hari nanti aku terbangun dari mimpi, setidaknya aku pernah berani dan memilikinya. Benar kan? Kamu yakin? Kamu tidak takut aku hanya menjebakmu untuk menikah? Mam, apa aku membuatmu takut? Aku tahu, kamu bukan orang seperti itu. Kelihatannya kamu cukup mengenalku. Lagi pula, kita sama-sama didesak keluarga untuk menikah. Kita juga cukup saling mengenal, jadi ini cukup bagus. Anggap saja ini permintaan egoisku. Kali ini, aku ingin mempertahankanmu di sisiku. Baik. Kalau begitu, kita urus surat nikahnya besok. Besok? Secepat itu? Bagaimana kalau sekarang? Tapi seakrang, kantor catatan sipil sudah tutup. Mungkin, aku bisa pakai relasi. Besok. Kurasa besok tidak apa-apa. Oke? Aku tidak percaya aku baru saja menikahi orang yang selama ini kusukai. Nanti, aku akan mengantarmu pulang untuk mengambil barang-barang. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Su Yanhe. Lihat ini apa? Surat nikahnya. Kita sudah menikah. Kenapa kamu masih begitu sungkan denganku? Aku hanya butuh waktu sebentar untuk beradaptasi. Aku akan segera membiasakan diri. Ya. Kalau begitu biasakanlah. Nyonya Wen.
Sampai jumpa. Naik mobil. Bulan yang dulu kulihat dari jauh, akhirnya datang padaku. Wen Shubai. Untuk hari-hari yang akan datang, aku menantikannya. Ini kamar utama, itu kamar tamu. Kamar utamanya sudah kurapikan untukmu. Lemari pakaiannya juga sudah kukosongkan. Aku yang tidur di kamar utama. Rasanya kurang tepat. Aku tinggal di kamar tamu saja. Tinggal di kamar tamu? Sayang, apa kamu mau sekamar sama aku? Bukan itu maksudku. Kenapa kamu tidak bisa diajak bercanda? Kalau sampai orang lain tahu kau tinggal di kamar tamu, pasti aku akan dihujat habis-habisan. Sudahlah, tinggal saja dengan tenang. Besok aku akan ajak kamu ketemu teman-temanku. Selamat malam. Kenapa? Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Kita harus pergi. Temanmu pasti sudah tidak sabar. Yanhe, aku perlu menjawab telepon ini. Masuklah tanpa aku. Ya. Su Yanhe dan Wen Shubai, kapan mereka jadi dekat seperti ini? Mereka bahkan makan bersama secara pribadi. Su Yanhe. Lu Manru. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar dari Xiaxia bahwa kamu dan Shubai bekerja di rumah sakit yang sama. Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu mengundurkan diri dari rumah sakit dan jauhi Wen Shubai. Di mana aku bekerja dan dengan siapa aku dekat. Bukan urusanmu. Begitu ya? Rekan-rekanmu di rumah sakit mungkin tidak tahu bahwa ibumu menggunakan taktik licik untuk melahirkanmu, kan? Lu Manru, berapa lama lagi kamu akan terus membohongi dirimu sendiri? Dulu, ayahku mengalami kecelakaan mobil di pedesaan, ibuku yang menyelamatkannya. Mereka jatuh cinta dan menikah, bahkan kakek juga menyetujuinya. Selama ini, kamu terus menyebarkan rumor. Apakah kamu benar-benar menganggapku lemah? Su Yanhe, percayalah, hanya perlu satu kata dariku dan kamu akan dipecat dari rumah sakit. Lu Manru, aku sudah muak dengan permainan kecilmu. Su Yanhe, beraninya kamu menyiramku. Kamu bajingan. Selama ini, kamu masih menggunakan trik lama yang sama. Kamu tidak berkembang sama sekali. Su Yanhe. Hati-hati. Shubai. Kamu baik-baik saja? Shubai. Aku tidak sengaja. Kebetulan ketemu Yanhe. Pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Tapi tiba-tiba, dia malah menyiram air ke aku. Lihat. Wen Shubai pasti percaya sama Lu Manru. Dulu waktu SMA, mereka sangat dekat sampai semua orang ngira mereka pacaran. Dan aku cuma berdiri di pojokan, cuman orang biasa yang memandangi mereka dari jauh. Tanganmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tanganku. Siapa yang tanya? Lu Manru.
Kalau tanganmu itu cuma bisa buat ngerjain orang, mending dipotong aja dan dibuang ke tong sampah. Yanhe. Yanhe, tanganmu sakit? Dia cuma khawatir tentang aku. Tangannya benar-benar cantik. Hangat sekali. Subai, aku yang terluka. Kamu bilang kamu sedang menyusul Suyanhe. Mengingat apa yang kamu lakukan padanya dulu di SMA, kurasa kamu nggak punya sejarah yang layak dibahas lagi. Subai, itu semua cuma salah paham. Kita masih muda dan bodoh waktu itu. Sekarang aku sadar kesalahanku. Makanya aku mau berdamai sama Suyanhe. Iya kan? Yanhe. Lu Manru, aku bukan anak buahmu lagi. Ancamanmu nggak mempan lagi padaku. Antara kita berdua nggak akan pernah ada perdamaian. Kamu? Subai, lihat kan dia kayak gimana? Aku tulus mau berbaikan sama dia. Gimana bisa dia sedingin itu? Suyanhe benar. Mau setuju berdamai atau enggak, bukan cuma kamu yang menentukan. Wen Shubai membelaku di depan Lu Manru. Artinya, dia dan Lu Manru nggak sedekat yang digosipkan? Kalau gitu, mungkin aku bisa maju selangkah lagi. Shubai, temanmu masih nunggu, ayo pergi. Suyanhe, maksudmu apa? Kalian berdua? Kalian hubungan apa? Suyanhe adalah istriku. Kami sudah menikah. Masa sih? Kamu bohong kan? Dia langsung bilang kalau kita sudah menikah. Bagaimana bisa kamu menikah dengannya? Dia itu... Siapa yang kunikahi adalah urusanku, bukan urusanmu. Yanhe, ayo kita pergi. Subai baru saja pulang ke Indonesia. Bagaimana mungkin dia menikahi si kurang ajar itu, Suyanhe? Dia punya apa yang tidak kumiliki? Pasti si kurang ajar itu memakai akal bulus. Suyanhe, kamu tunggu saja. Ini kedua kalinya dia menggenggam tanganku sendiri. Terima kasih. Telah membelaku di depan Lu Manru tadi. Tapi bukankah itu akan memengaruhi hubunganmu dengannya? Aku dan Lu Manru tidak punya hubungan apa-apa. Dulu, ibuku agak kenal dengan ibunya. Jadi dia selalu mencariku. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman sekelas biasa. Jangan salah paham. Apa dia sedang menjelaskan dirinya padaku tentang hubungannya dengan Lu Manru? Oh, begitu. Terima kasih. Telah berpihak padaku. Itu seharusnya kulakukan. Lagi pula kamu adalah istriku. Antara istriku dan seorang teman sekelas, pilihannya sudah jelas. Aku tahu di mana kesetiaanku berada. Apa dia sudah terbiasa dengan peran sebagai suami begitu cepatnya? Atau mungkin, dia sebenarnya juga punya perasaan padaku? Ini jadi canggung ya. Wen Shubai mungkin mengira aku sengaja mau menciumnya. Lagi mikir apa? Kamu melamun banget. Tidak, nggak apa-apa. Ini sinar bulan yang selama ini ku kejar. Selalu begitu teguh dan lembut. Kapanpun itu, selalu membuatku ingin mendekat. Jangan melamun terus. Ayo pergi. Shubai, kamu nggak mau kenalin kami? Ini Suyanhe, istriku. Song Mingchen, teman masa kecilku. Halo. Shubai, kamu beneran udah nikah?
Aku sampai bawa dia ke sini. Masa sih bohongan? Cepat banget kerjanya, beneran cepat. Nikah itu kan hal besar, masa nggak kasih tahu temanmu dari awal? Sekarang kan lagi ku beritahu. Belum terlambat buat kamu kasih kado pernikahan. Aku dengar Nona Su dan Shubai kerja di rumah sakit yang sama. Nona Su cantik sekali. Pasti banyak yang ngejar ya, kenapa milih Shubai kami? Hei, jangan bawa gaya main-mainmu ke sini. Kak, jangan dipedulikan. Aku cuma penasaran aja. Shubai kan orangnya membosankan. Gimana ada yang bisa suka sama dia? Sebenarnya kamu suka apa dari dia? Apa sih yang kamu lihat dari dia? Aku. Dasar anak kecil, jangan ganggu istriku. Akulah yang mengejarnya. Ayo kita jarang kumpul bareng. Mari bersulang untuk Shubai dan istrinya. Semoga kalian langgeng sampai tua. Bersulang. Ku harap kita benar-benar bisa langgeng sampai tua. Aku mau minum lagi. Baik-baik saja. Waktunya tidur. Jangan pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku akan kasih tahu rahasia. Oke, aku tidak akan pergi. Rahasia apa yang mau kamu ceritakan? Sebenarnya, aku suka kamu. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Aku sangat suka penampilanmu pakai jas lab. Itu tuh aura yang sulit dicapai gitu. Perasaan pakai seragam. Aku sangat ingin menyentuhnya. Hei, Pak Wen, kenapa wajahmu sangat merah? Panas? Aku agak kepanasan. Kalau gitu biar aku kipasin. Ini kedua kalinya kamu menciumku. Harus gimana lagi aku sama kamu? Kepalaku sakit banget. Bau banget. Tadi malam minum berapa banyak ya? Mabuk. Pengen banget pegang. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Su Yanhe, apa sih yang kamu lakukan? Aku nggak berani ketemu orang sekarang. Kamu sudah bangun. Iya. Kamu sudah bangun. Keluar makan yuk. Wen Shubai. Aku, tadi malam, minumnya kebanyakan. Yang aku bilang, jangan dianggap serius ya. Kamu bilang apa tadi malam? Bilang aku suka kamu. Kamu mengerjaiku. Aduh. Oh, jadi maksudmu, kamu suka lihat aku pakai jas lab. Jangan khawatir, dari sekarang, setiap hari bisa lihat. Hah. Untung nggak bilang ke dia, kalau aku naksir dia. Dari sekarang nggak boleh minum deket-deket dia. Lagi apa? Pasang sabuk pengaman. Nanti Nyonya Wen mikir, aku mau coba-coba.
Enggak. Biasa aja. Suka? Suka. Suka sama tanganku atau suka sama aku? Dari dulu aku perhatiin, Nyonya Wen suka nontonin tanganku. Jangan-jangan dulu kamu suka tanganku, jadi milih nikah sama aku? Enggak. Enggak, bukan begitu. Terus kenapa? Aku... Sudahlah, cuman bercanda. Kalau nggak berangkat sekarang, nanti telat. Oke. Hari yang panjang ya. Aku lelah sekali. Aku sangat ingin menyentuhnya. Oke, aku akan segera ke sana. Oh, kamu mau pergi? Ada keadaan darurat di rumah sakit. Aku harus berangkat sekarang. Oh, kalau gitu cepatlah. Hei, Subai di jalan. Meskipun kita sudah menikah, Wen Subai tampaknya masih menganggap kalau hubungan kita hanya untuk membahagiakan orang tua. Apakah Wen Subai akan benar-benar suka sama aku? Subai belakangan ini sangat sibuk. Dia bahkan belum sempat pulang. Gimana kabarnya ya? Hei, sudah dengar belum? Ahli anestesi baru di rumah sakit itu, yang namanya Lu Manru, sedang aktif. Mendekati Dr. Wen. Seru banget tuh. Pasti dong. Lu Manru cari-cari alasan buat ke kantor Dr. Wen. Jelas dia cari kesempatan. Hei, kabar terbaru. Dr. Wen terus-terusan operasi. Dan Lu Manru selalu ada di sisinya. Menurut kamu, mereka mungkin bisa jadian? Mungkin. Mereka sudah melalui banyak hal bersama. Mari kita mulai dengan ronde. Akhirnya istirahat. Tolong aku. Jangan khawatir, Pak. Kami akan segera panggil dokter. Cepat panggil Dr. Wen. Subai. Ada pasien batuk darah. Mengerikan. Coba periksa. Kamu juga dokter. Bersikaplah profesional. Di mana pasiennya? Bawa aku ke sana sekarang. Facies hepatica, wajah penyakit liver. Angioma laba-laba. Ambil larutan salin cepat. Bersihkan mulut pasien. Cegah obstruksi jalan napas. Subai, kamu sudah melakukan beberapa operasi hari ini. Haruskah kita panggil dokter lain? Tidak ada waktu. Kita harus segera bertindak. Ambil tube Sengstaken Blackmore. Sekarang. Suhu tubuhmu normal hari ini. Setelah 2 infus lagi, kamu bisa pulang seperti biasa. Yanhe, hari ini kita menerima beberapa pasien lagi. Kita akan menghadapi hari yang panjang lagi. Bertahanlah, kamu pasti bisa. Kondisi pasiennya kritis. Bersihkan jalan napas cepat. Wen Subai, saya bantu. Ambil alat sedotnya. Oke. Rongga mulut pasien sudah bersih, Pak Wen. Apa yang perlu dilakukan? Saya akan bantu Bapak sepenuhnya. Tekanan darah pasien turun ke 80/50. Detak jantung 140. Tekanan darah pasien terus turun. Beri somatostatin secara IV push untuk mengontrol perdarahan. Tekanan darah pasien naik. Muntah darah sudah berhenti. Kondisi sementara stabil. Bawa pasien ke ruang operasi. Operasi dimulai dalam 10 menit. Nggak heran kalau kamu profesor medis yang ditunjuk khusus rumah sakit ini. Bahkan setelah operasi berhari-hari, tanganmu masih seteguh itu. Bahkan aku, ahli bedah terbaik di rumah sakit ini, jadi merasa kalah. Anda berlebihan, Dr. Wang. Bekerja sama dengan Anda hari ini, dokter yang satunya juga cukup bagus, tenang dan profesional, cantik dan sangat kompeten. Aku benar-benar ingin merekrutnya untuk departemen bedah kita. Su Yanhe selalu tersipu-sipu kalau dekat aku. Pendiam dan pemalu. Tapi saat bekerja dia tegas dan efisien. Sangat mengesankan. Dia memang cukup mengesankan. Apa? Kamu kenal dia? Saya kenal, dan saya kenal dia dengan baik. Subai, kamu sibuk banget akhir-akhir ini.
Kita jadi belum sempat ngobrol. Aku traktir kamu makan yuk. Aku tahu restoran yang enak banget. Beneran enak. Ambil rekam medis operasi pasien terakhir itu, lalu kirim ke kantorku setelah dirapikan. Terima kasih. Penangananmu terhadap pasien ini hari ini sangat melanggar kode etik kedokteran. Aku akan melaporkannya secara akurat dalam evaluasi kerjamu. Selain itu, mulai sekarang, kamu tidak diizinkan ikut operasiku. Monroe, bukannya kamu seharusnya makan malam dengan Dr. Wen hari ini? Aku ada acara lain hari ini, jadi aku harus batal sama Subai. Lain kali aku akan mengajak Subai dan ibunya makan bersama. Dokter itu yang membantu Subai, namanya siapa? Suyanhe, kan? Dia memang jago banget. Apa kamu tertarik sama Suyanhe? Kamu kenal dia? Kenalin dong. Lain kali aku akan perkenalkan kamu. Yanhe, kamu keren banget hari ini. Terima kasih pujiannya, Lily. Sama-sama. Aku akan menunggu di pintu masuk rumah sakit. Yanhe. Berkat kamu, pasiennya sekarang sudah baik. Syukurlah. Kamu bekerja dengan sangat baik di bangsal hari ini. Sebagai pengajarmu, aku sangat senang. Ini semua berkat pengajaran Dr. Wen yang hebat. Ngomong-ngomong, apa kamu ada rencana lain nanti? Aku sudah bekerja tanpa henti selama beberapa hari, menyelesaikan beberapa operasi besar. Hari ini aku sudah selesai semua. Tapi lusa, aku ada perjalanan dinas singkat. Kalau begitu, kamu sebaiknya segera pulang. Biar aku antar kamu masuk dulu. Kalau begitu, aku akan pulang sekarang. Hati-hati di jalan. Suka diam-diam adalah bencana pribadi. Setiap kata dan tindakan mereka bisa memicu tsunami besar di hati kamu. Aku sebenarnya bisa hanya mengiriminya pesan tentang perjalanan dinasku. Tapi aku bersikeras memberitahunya langsung. Kenapa aku jadi begini? Suyanhe, kamu mau apa sekarang? Seorang dokter dari departemen anestesi kami ingin kenalan denganmu. Dia minta aku jadi perantaranya dan lihat pendapatmu. Aku tidak ingin bertemu siapapun, dan aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Selamat tinggal. Kamu jangan-jangan pikir Subai menikahimu karena dia suka kamu, kan? Dia melakukannya hanya untuk menenangkan keluarganya. Kalian akan bercerai cepat atau lambat. Sementara masih ada dokter yang mau menerimamu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Justru kamu yang salah. Sebenarnya, menurutku menikah dengannya mengurangi keribetan. Kamu. Dari mana kamu bisa begitu percaya diri? Itu bukan urusanmu. Ini antara kami sebagai pasangan, bukan untuk orang lain ikut campur. Aku orang yang paling dekat dengan Subai. Tunggu saja perceraiannya. Bisa menikahi Wen Subai, aku tidak pernah menyesalinya. Bahkan jika kami akhirnya bercerai itu tidak masalah. Setidaknya Wen Subai dan aku memiliki kenangan indah. Yanhe masuk ke mobil. Aku harus mencari cara untuk membuat Subai dan Suyanhe bercerai. Kenapa kamu datang menjemputku hari ini? Aku tidak ada kerjaan di rumah.
Jadi, itu satu-satunya alasan. Terima kasih, Pak Wen. Kamu selalu sopan seperti ini? Tidak, aku. Maksudku kamu tidak perlu begitu sopan denganku. Kami suami istri, bukankah begitu? Aku mengerti. Beberapa hari terakhir ini, kamu bersama Lu Manru, kalian selalu bersama. Tidak. Dia baru mulai shiftnya pagi ini. Kamu tidak bersamanya sebelum itu. Tidak, aku tidak. Kenapa kamu tiba-tiba menyebutnya? Dia mendatangi aku hari ini. Untuk pamer. Pamer? Ya. Dia mengatakan banyak hal padaku, hal-hal yang sangat aneh. Apa yang dia katakan? Kalau aku memberitahumu, Wen Shubai, apa kamu akan percaya padaku? Katakan saja. Dia bilang dia ingin memperkenalkan aku pada seorang dokter dari departemen yang sama. Abaikan saja dia. Kalau ada yang mencoba menambahkan kamu di WeChat, jangan diterima. Aku yang akan menanganinya. Oke. Dia sepertinya sama sekali tidak sadar bahwa dia harus berhati-hati di sekitar lawan jenis. Tapi kita sudah menikah, jadi kurasa tidak apa-apa. Penampilan di Bangsal hari ini luar biasa. Kamu libur besok. Bisakah kita makan bersama? Sedang bertukar tips? Song Kai ini sudah bekerja dengan Su Yanhe untuk waktu yang lama. Mengajak rekan kerja keluar secara pribadi? Apakah dia mencoba mendekati Yanhe? Tadi malam, bukannya aku tidur di ruang tamu? Kok aku bisa kembali ke kamar? Pasti Wen Shubai yang melakukannya. Dia yang menggendongku kembali. Terima kasih atas pujiannya. Makan bersama tidak perlu. Ada masalah apa? Para guru lebih profesional daripadaku. Wen Shubai sedang dinas luar kota. Entah sampai kapan dia pergi. Wah, celaka. Pesan terakhir sebelum naik pesawat ini gagal terkirim. Nanti pulang pasti aku dimarahin. Lagi pada pacarmu? Iya. Pacarku tahu, aku mau berangkat membantu daerah bencana. Jadi dia menyuruhku berhati-hati, tapi pesannya saja gagal dikirim. Setiap kali kamu pergi dinas, kamu selalu kirim pesan padanya? Iya, Kak Shu, kamu tahu. Bagi kami dokter kalau sudah sibuk, nggak bisa ditebak kapan ada waktu. Jadi kami buat perjanjian, kalau aku tidak bersamanya, aku kirim pesan lapor seperti ini, agar dia tidak khawatir. Kalian yang jomblo, pasti tidak akan mengerti. Jadi caranya seperti itu? Aku jadi penasaran, apa Su Yanhe juga khawatir padaku? Karena sekarang kami sudah menikah, haruskah aku juga lapor?
Aku sudah sampai. Sebentar lagi kami berangkat ke lokasi. Wen Shubai, jangan-jangan dia salah kirim pesan? Kenapa dia belum membalas pesanku? Jangan-jangan dia pergi ketemu si Songkai itu? Kukira kamu sedang dinas luar kota. Kok sudah balik cepat sekali? Kenapa kemarin kamu nggak balas pesanku? Kamu mengirimiku. Pesan kemarin? Oh, maksudmu pesan tentang kamu mau ke lokasi itu? Memangnya yang mana lagi? Iya, kupikir kamu salah kirim orang, jadi ya nggak kubalas. Wen Shubai sebelumnya nggak pernah kasih tahu aku rencananya. Kenapa tiba-tiba dia kirim aku pesan kayak gitu? Gitu? Ada apa ya? Tentu saja ada. Kemarin kamu makan sama Songkai. Songkai? Apa hubungannya dia dengan ini? Aku seharian inspeksi kamar sama Lily. Terima kasih pujiannya. Tapi makan malam nggak usah. Kalau ada masalah, guru lain lebih profesional dari aku. Pak Wen, kamu cemburu? Aku nggak cemburu. Aku cuman kesal. Aku pergi untuk penanggulangan bencana. Dan kamu, sebagai istriku, nggak kasih perhatian sedikit pun. Apa? Kamu pergi ke daerah bencana? Kamu terluka? Jadi, dia sebenarnya khawatir sama aku. Cuma dia nggak tahu aku pergi ke zona bencana. Suamimu ini kuat dan beruntung. Semuanya berjalan lancar. Hah, syukurlah. Dia senang sekali. Mungkinkah karena aku kasih perhatian ke dia? Mulai sekarang, kalau aku ada operasi darurat atau hal lainnya, aku akan kirim kamu pesan. Maksudmu? Kamu mau mulai kasih tahu aku jadwal harianmu? Aku besok kosong. Setelah pulang kerja siang nanti, ayo kita makan siang bareng. Oke, aku nanti cari kamu. Oke. Aku sudah pulang kerja. Aku lagi dalam perjalanan ke kamu. Subai. Sudah lama aku suka sama kamu. Jadi, Lu Manru dan Wen Shubai sudah sedekat ini. Nggak heran. Dia begitu yakin kalau Wen Shubai dan aku akan bercerai. Lu Manru. Aku nggak tertarik sama kamu. Dan memang dari dulu juga nggak pernah. Tolong jaga sikapmu. Kenapa? Subai, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Latar belakang keluarga kita sebanding. Kita cocok di semua hal. Jadi kenapa kamu nggak mau memilih aku? Aku sudah menikah. Aku harap mulai sekarang, kamu berhenti melakukan hal-hal yang bisa mudah disalahpahami. Subai, jangan-jangan kamu jatuh cinta sama Su Yanhe. Su Yanhe lebih baik dari aku apa? Istriku sudah pasti yang terbaik, Lu Manro. Kalau aku dengar kamu membicarakan istriku lagi, aku nggak akan ragu pakai koneksiku buat usir kamu dari rumah sakit ini. Wen Shubai itu selalu adil dan tidak memihak. Dia sampai mau pakai pengaruhnya buat Su Yanhe. Su Yanhe, aku nggak akan biarkan kamu lolos begitu saja. Yanhe, kamu belum selesai juga? Maaf, aku belum selesai. Kamu makan duluan aja. Oke, tapi pastikan kamu makan sesuatu ya. Akhirnya aku bisa makan bareng gebetanku.
Suyanhe. Kenapa kamu nggak punya nyali buat pergi? Tapi Wen Chubai sama Lu Manro deket banget. Kalau aku datang, bukannya cuma cari malu. Yanhe, kenapa kamu masih di sini? Bukannya kamu pergi makan? Dibatalkan. Kalau gitu ikut aku. Aku ajak kamu ke bar buat bersenang-senang. Sempurna. Kita bisa lakukan hal lain buat alihkan perhatianmu. Ayo pergi. Hei, kudengar kau seorang dokter. Pektoris inopestit hangat menentit. Tidak apa-apa. Jadi, ada tipe idamanmu? Udah, jangan begitu. Bagaimana bisa ada orang menandingi Wen Chubai? Baiklah, ayo bersulang. Sudah selarut ini. Apa Yanhe masih sibuk? Subai, kita baru bisa keluar bersenang-senang. Kenapa kau sibuk dengan ponselmu? Kau tidak akan mengerti sebagai jomblo. Lalu di mana istrimu? Kenapa dia tidak ikut? Dia sibuk. Subai, sepertinya kau benar-benar tertarik pada Suyanhe. Sekarang kau seperti pria menunggu di rumah. Pergi sana. Lihat dirimu. Sejak kapan kau begitu nekat menunggu balasan chat dari seorang wanita? Kau sudah parah. Yanhe, sudah selesai? Aku lagi hangout dengan Song Mingchen. Sudah makan malam? Mau makan apa? Nanti aku bawa oleh-oleh untukmu. Mungkinkah ini yang namanya suka pada seseorang? Subai, itu kan istrimu. Dia dikelilingi oleh banyak pria muda. Mereka terlihat begitu bersemangat. Subai, istrimu tidak butuh kamu lagi. Kalau tidak bicara, tidak akan ada yang mengira kau bisu. Gue harus balas nggak, ya? Tapi, gue harus balas gimana ya? Gue benar-benar bodoh. Kenapa tadi gue gegabah? Nolak ajakan Wen Chubai? Yanhe, kenapa kamu melamun terus? Jangan-jangan kamu lagi mikirin Profesor Wen? Ya iyalah, gue lagi mikirin dia. Udah, jangan mikirin dia lagi. Hari ini gue ajak kamu keluar buat bersenang-senang. Lihat itu cowok. Dari tadi, dia cari perhatian kamu. Terus-terusan. Terus? Nggak tertarik. Gue ke toilet dulu. Tungguin gue di sini. Ya udah. Kamu lagi di mana? Gue lagi di rumah, lagi rendam kaki. Rendam kaki? Lagi pula kamu lagi cari perhatian cowok-cowok. Enak nggak minumannya? Cowok-cowok mudanya antusias nggak? Nggak mau minum sama suamimu? Enak nggak minumannya? Cowok-cowok mudanya antusias nggak? Nggak mau minum sama suamimu? Kebetulan banget. Kalau gitu, Wen Chubai pasti tahu gue bohong sama dia. Tolong, ini pasti cuma bayangan gue. Kenapa dia masih di sana? Dari semua strategi, yang terbaik adalah lari. Hai Mbak, ayo tukeran WeChat. Kita jalan-jalan lain waktu, lain kali aja. Permisi. Mau kemana, Bu Wen? Kebetulan banget. Iya juga. Aku nggak nyangka bakal ketemu Dr. Su yang lagi lembur di bar. Wah, kamu seharusnya nggak bohong. Ketahuan sama orang yang bersangkutan. Peluangnya kecil banget, tetap aja ketahuan. Gimana nih? Pasti dia sekarang nganggapku buruk banget. Bung, kalau mau WeChat-nya, antre dulu. Aku yang duluan di sini. Mbak,
Jangan-jangan Suyanhe suka tipe kayak gini? Mbak. Katakan padanya. Siapa yang duluan di sini? Wen Shubai, apa dia cemburu? Dia yang duluan di sini. Enggak. Istri. Ayo pulang. Wen Shubai, kamu dengerin aku. Lily, dia lagi bad mood. Aku cuma nemenin dia. Lily yang baik. Pakai kamu buat tameng. Maaf banget ya. Jangan-jangan Ibu Wen masih berlagak jomblo di luar? Lain kali kalau ada kejadian kayak gini, aku akan lebih menghargai kalau Ibu Wen langsung kasih tahu mereka kalau kamu sudah menikah. Suamimu adalah Wen Shubai. Wen Shubai, apa dia mau umumkan pernikahan kita? Tapi pagi ini aja, dia masih dekat-dekatan sama Lu Manro. Gimana bisa dia berbalik? Dan ngomong sesuatu kayak gitu ke aku? Dengar nggak? Dengar. Kuharap mereka yang punya niat lain ke Suyanhe bakal dengar tentang pernikahannya dan bisa mengendalikan diri. Sopir yang ditunjuk nggak bisa nemuin tempatnya. Aku yang cari dia. Tunggu di sini aja. Jangan berani-berani balik diam-diam buat cari cowok ganteng itu. Dengar nggak? Oke. Yanhe, Kamu lagi ngapain di sini? aku tahu itu kamu. Akhir-akhir ini sibuk ya. Langsung aja bilang mau apa. Gimana sih cara bicaramu sama aku? Lagi pula, aku kan tantenya. Benar. Tante yang mengusir aku dan ibuku dari rumah. Mau apa? Yanhe, kamu dan Manru bekerja di tempat yang sama. Sebagai kakaknya, nggak membantunya itu satu hal. Tapi kenapa kamu malah menindasnya? Manro, dia lagi ngomel-ngomel soal aku ya. Sudah bertahun-tahun berlalu, yang dia bisa cuma lari dan ngadu. Aku belum selesai bicara. Karena kamu dan Manro nggak akur, sebaiknya kamu cari kerja di tempat lain. Kamu pikir seluruh dunia ini berputar di sekitar keluargamu yang lu? Kamu pikir bisa seenaknya menyuruhku? Su Yanhe, aku kesini bukan buat negosiasi sama kamu. Jadi anak baik dan dengarkan. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk memastikan kamu dipecat. Kamu... Bulu? Apa yang dilakukan istriku? Sampai begitu tidak bisa dimaafkan. Sampai ibu marah-marah seperti ini? Sayang, kalian berdua sudah menikah? Ya, kami belum sempat memberitahu Bulu. Keluargamu setuju? Bagaimana dengan Manru? Manru tahu. Ibu dan ibuku kan dekat. Masa dia nggak bilang? Dan apakah Lu Manro tahu atau tidak? Bukan urusanku. Seluruh keluargaku sangat menyayangi Yanhe. Mereka khusus berpesan padaku untuk melindunginya. Kalau ada yang menyusahkan Yanhe, berarti mereka menyusahkan keluarga kami, keluarga Wen. Yanhe, aku di sini. Sepertinya dia selalu melindungiku saat aku dalam kesulitan. Tidak apa-apa, ayo pergi. Meskipun Dr. Su sudah menjadi orang dewasa yang kuat dan cakap, tapi sebagai suami Dr. Su, aku tetap berharap kamu saat terjadi sesuatu, memikirkan aku dulu. Aku ingin selalu bersama Dr. Su. Oke? Boleh. Dia bilang dia akan melindungiku. Dia bilang dia tidak ada hubungannya dengan Lu Manro. Baik. Besok pagi, aku ada seminar. Aku tidak bisa bekerja bersama kamu, tapi setelah kerja siang nanti, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Baik, kalau begitu aku tunggu kamu. Baik. Yanhe, kamu benar-benar mengecewakanku kemarin. Cuma kirim pesan lalu pergi begitu saja. Ah, maaf ya.
Aku traktir makan lain hari. Jadi deal ya? Waktunya sudah hampir. Wen Shubai sekarang seharusnya sudah selesai kerja. Nanti kita makan apa ya? Kenapa semuanya harus menurut caranya? Menurutku teoriku tidak ada masalah sama sekali. Dia berhak apa memvetonya? Bukankah itu dokter-dokter yang ikut seminar bersama? Apa yang terjadi? Tenang saja, kami memang tidak sebaik itu. Maksudmu tidak sebaik itu apa? Aku sudah di rumah sakit ini lebih dari 10 tahun. Apapun yang bisa dilakukan Wen Shubai, aku juga bisa melakukannya dengan sama baiknya. Hanya karena dia belajar di luar negeri beberapa tahun, dia pikir dia lebih baik dari semua orang. Dr. Wen mengajar di sekolah kedokteran top di luar negeri. Rumah sakit mempekerjakan dia kembali. Sejak dia kembali, kemampuannya sudah jelas terlihat oleh semua orang. Direktur Liu, apa kamu benar-benar berpikir kamu lebih baik dari Dr. Wen? Memangnya urusanmu apa? Apa kamu bahkan mengerti apa yang kita bicarakan? Sebenarnya aku tidak. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi ini seminar akademik. Semua orang di sini bebas mengungkapkan pendapat mereka. Jika kamu punya masalah dengan apa yang dikatakan Dr. Wen, seharusnya kamu katakan langsung padanya, bukan menggosipkannya di belakangnya. Kamu tahu apa? Kamu cuma dokter junior? Oh, begitu. Wanita lain yang tidak tahu apa-apa, tertipu oleh wajah tampan Wen Shubai. Aku berharap wajahku bisa menarik perhatiannya. Aku pernah mendengar bahwa ketika seseorang unggul dalam segala hal, orang akan beralih ke menyerang penampilan mereka. Direktur Liu, apakah kamu begitu terpaku pada wajah Dr. Wen? Karena kamu tidak punya... Yanhe, aku kasih jempol buatmu. Aku tidak tahu. Yanhe bisa begitu pandai menyakiti perasaan orang. Su Yanhe, kamu belum jadi ahli bedah utama kan? Kamu tahu apa? Aku bisa pastikan kamu tidak pernah masuk ke ruang operasi lagi. Direktur Liu, kamu benar-benar main kuasa. Kalau tidak salah, saya adalah dokter pembimbing Dr. Su. Dia datang sejak kapan? Dengar berapa banyak tadi? Apa yang harus saya lakukan? Memuji orang di belakangnya terus ketahuan sama dia. Malu banget. Baru saja kamu kelihatan tangguh, sekarang malah mengkerut seperti kura-kura. Dr. Wen sudah datang. Saya dengar di pintu. Ada yang meragukan teori yang saya usulkan selama rapat. Dokter mana ya yang nggak ngerti? Dr. Wen ini salah paham. Kami hanya sedang berdiskusi sederhana. Lain kali, semua orang seharusnya menyuarakan keraguan mereka di tempat. Saya akan senang menjelaskan dengan sabar. Dia mendengar semuanya. Malu banget. Dan Direktur Liu, apakah Dr. Su bisa menjadi ahli bedah utama? Adalah keputusan yang dibuat oleh saya, pembimbingnya, dan Direktur Rumah Sakit bersama-sama. Sejak kapan Direktur Liu punya wewenang seperti itu? Saya hanya bercanda. Dr. Wen tidak perlu memperbesar masalah. Baik. Murid saya di sini agak pemalu. Lain kali, Direktur Liu, mari kita hindari candaan seperti itu. Dr. Wen, Anda belum makan kan? Mengapa tidak bergabung dengan kami? Kita bisa lanjut mendiskusikan kasusnya. Tidak, terima kasih. Saya ada janji dengan istri saya. Dia langsung saja menyebutku istrinya. Yanhe, kamu dan Profesor Wen, kalian berdua. Ya, kami sudah menikah. Bagus sekali, kami tidak tahu. Kalian menyembunyikannya dengan baik sekali. Saat kalian mengadakan pesta, pasti akan kuberitahu semua orang. Yanhe, kenapa tidak kau beritahu aku? Kau traktir aku makan lagi, baru aku maafin. Boleh saja. Kalau gitu kita harus siapin amplop merah nih. Ayo makan, jangan ganggu pengantin baru lagi kencan. Tadi Dr. Wen tegas banget. Kayak di drama TV. Aku dukung mereka berdua. Terima kasih. Yanhe, terima kasih. Aku tersanjung sebagai suamimu dibela sekuat itu olehmu. Biasa saja. Salahnya Direktur Liu itu. Dia keterlaluan banget. Dia bilang dia beruntung. Apa itu artinya dia juga suka sama aku? Baiklah. Sudah kureservasi meja di restoran yang cukup bagus. Ayo kita coba. Aduh. Aku kekenyangan. Enak banget tadi.
Kita pulang ya. Hei, Bu. Ada apa? Kamu dan Subai baik-baik saja? Besok kamu libur. Ada rencana? Kami baik-baik saja. Besok ada rencana? Hei Bu, besok aku tidak ada acara. Ada apa? Bagus. Aku dan ibumu lagi liburan di kota sebelah. Ikutlah bersantai sama kami. Bu, sekarang? Iya. Kami sudah booking hotel dan tiket pesawat kalian. Ayo datang. Beneran nggak apa-apa? Nggak ganggu rencana lain kalian? Mungkin aku harus bilang ke ibu, lupakan saja. Tidak apa-apa. Kita belum pernah jalan-jalan bersama. Ayo kita pergi jalan-jalan. Ya ampun, kok aku bisa lupa? Jalan-jalan bareng ibu-ibu, berarti harus satu kamar sama Wen Shubai. Tapi kan kita cuma pura-pura nikah. Gimana ini? Bu, kalian berdua istirahat dulu saja. Maksudnya apa sih? Yang benar aja, kita harus tidur bersama. Oke, kalian istirahat yang nyaman ya. Kami nggak akan ganggu kalian berdua lagi. Bu, aku sudah lama nggak bareng-bareng ibu. Boleh nggak aku tidur sama ibu? Kamu kan sudah dewasa. Masa mau tidur sama ibumu? Enggak, Pok, malu. Masuk dan istirahat dulu. Duh, seharusnya tadi bilang yang lain. Maaf ya, aku bikin kamu jadi canggung. Kenapa harus canggung? Soalnya, kan kita nggak ada perasaan. Mungkin aku turun saja minta kamar lain. Ibu Wen, apa ibu lupa? Kita sudah resmi menikah. Nggak mungkin. Aku juga belum yakin apa yang sebenarnya dirasakan Wen Shubai terhadapku. Aku nggak bisa membiarkannya begitu saja tanpa tahu. Aku akan ke kamar lain. Apa? Kamu benar-benar nggak mau sekamar sama aku? Aku... Bukan begitu. Baiklah. Kamu masih belum sadar, ini sudah diatur oleh ibu-ibu kita. Bahkan kalau kamu turun sekarang minta kamar, stafnya pasti bilang sudah habis. Terus, kita gimana dong? Aku tidur di sofa saja, kamu yang ambil tempat tidur. Lagi pula cuma semalam. Nggak apa-apa. Aku yang tidur di sofa. Oke. Kalau kamu terus bersikeras seperti ini, aku jadi mau sekamar sama kamu saja. Aku mandi dulu. Yanhe, kapan kamu mau membiarkan kita lebih dekat? Yanhe, ayo kita foto bersama. Kita ini suami istri. Selain foto di surat nikah, kita bahkan nggak punya satu foto bersama pun. Itu kan nggak benar. Kamu benar. Aku lagi overthinking. Ayo. Kamu... Apa? Aku bikin kamu kaget. Yanhe, kita ini suami istri. Dan hatiku nggak terbuat dari batu. Apa yang Wen Shubai katakan? Apa maksudnya? Jangan-jangan dia suka sama aku? Yanhe, maukah kamu mencoba untuk kita? Untuk menjadi suami istri yang sesungguhnya? Aku mau. Su Yanhe, kamu nggak main-main sama sekali ya?
Yanhe, aku senang sekali. Kamu setuju? Aku juga senang. Kamu suka sama aku. Ini foto pertama aku dan Wen Shubai bersama, selain foto pernikahan. Oh. Ada yang asik banget main sama suaminya. Pastinya. Su Yanhe, kamu senang banget ya keluar sama Shubaija? Tunggu saja sampai seluruh rumah sakit tahu rahasia kecilmu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum nanti. Siapa sangka Su Yanhe adalah orang seperti itu. Betul. Dia selalu terlihat begitu sopan. Siapa tahu dia mampu mencuri tunangan orang lain. Tak heran begitu Dr. Lu tiba, dia tidak mau meninggalkan Dr. Wen sendiri. Ternyata dia adalah pasangan aslinya. Su Yanhe yang merusaknya. Su Yanhe, ibunya hanya gadis desa. Dia memakai siasat untuk masuk keluarga kaya. Sepertinya Su Yanhe mencoba untuk mengikuti jejak ibunya. Lu manro lagi. Jangan anggap baikku sebagai kelemahan. Kamu pikir aku orang yang mudah ditindas? Su Yanhe, ada apa denganmu? Lu Manru, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tahu di dalam hatimu. Su Yanhe, aku tidak salah. Kamu tahu tentang hubunganku dengan Shubai, dan kamu masih merayunya. Kamu persis seperti ibumu, ingin naik status sosial. Biarkan aku katakan sesuatu, mimpi saja. Pada akhirnya, kamu akan berakhir seperti ibumu yang malang itu. Kalian berdua akan diusir. Su Yanhe, sudah cukup. Lu Manro. Jaga mulutmu, atau bukan cuma tamparan yang kau dapat. Su Yanhe, aku akan membunuhmu. Lu Manru, sebenarnya apa hubungan kita? Shubai, apa kau benar-benar melupakan segalanya? Dulu waktu SMA, aku satu-satunya cewek di sisimu. Aku tidak percaya kau tidak merasakan apa-apa padaku. Lu Manru, berhenti membohongi dirimu sendiri. Bukankah kamu dulu di SMA yang mencoba segala cara untuk menjauhkan cewek-cewek lain dariku? Semua rencanamu yang kecil-kecil, aku tahu semuanya. Yanhe adalah istriku. Entah minta maaf padanya atau tinggalkan rumah sakit ini. Pilihanmu. Meskipun, aku sudah tahu tidak ada apa-apa antara Wen Shubai dan Lu Manro. Mendengarnya menjelaskan langsung tetap membuatku senang. Dr. Su, jadi senang dengan hasil hari ini, gak merasa suamimu cukup jantan ya? Kamu luar biasa. Terima kasih, Dr. Wen. Jadi, tidak pernah ada apa-apa terjadi antara Wen Shubai dan Lu Manro. Aku terlalu banyak berpikir. Aku membantumu dengan bantuan sebesar ini, dan yang kudapat dari beberapa orang, hanya janji kosong. Sedihnya. Jadi, terima kasih seperti apa yang kau inginkan? Bagaimana kalau aku traktir makan? Aku ingin... Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Lanjutkan. Xiaoqin, ada apa? Kenapa kau begitu panik? Oh, Dr. Wen juga ada di sini. Kalian berdua? Semua orang tahu bahwa Dr. Wen dan Dr. Su baru saja mendapatkan surat nikah tidak lama lalu. Berlaku mesra, sangat normal kan? Baiklah, kau bicara seperti ahli. Kau juga jomblo dan kesepian. Istriku mudah malu. Dia mudah tersipu. Perhatikan sikapmu. Sayang, ayo pergi. Oke, sayang. Ayo pergi. Sayang, ayo pulang. Oke, sayang. Penampilan Dr. Wen hari ini sungguh luar biasa keren. Yanhe, punya suami seperti itu kamu sangat beruntung. Iya. Memiliki suami yang mau membelaku dan menjaga jarak dari wanita lain. Aku memang sangat beruntung. Yanhe, kamu benar-benar harus mempertahankan hati Dr. Wen. Jangan biarkan wanita lain merebutnya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Semangat. Kamu pasti bisa. Apa ini? Ini sesuatu yang aku siapkan untukmu, makan malam romantis dengan lilin.
untuk berterima kasih khusus padamu atas apa yang kamu lakukan untukku hari ini. Dan juga, mari kita tinggal bersama. Benarkah? Ayo kita makan, makanannya akan menjadi dingin. Ini sup kura-kura yang kubuat hari ini. Coba rasakan. Kura-kura. Dr. Su, apakah kamu menyiratkan sesuatu? Tidak. Aku hanya... Baiklah, hanya bercanda. Wen Shubai pasti tidak mengira aku mencoba. Su Yanhe, bagaimana bisa kamu melakukan hal bodoh seperti itu? Wen Shubai pasti mengira aku gadis yang polos. Aku selesai makan. Aku akan mandi dulu. Tunggu aku di kamar. Tunggu aku di kamar. Jangan bicara samar-samar seperti itu. Su Yanhe tenang. Tidak mungkin. Hatiku tiba-tiba berdebar kencang. Kau di sini. Ini khusus ku buat. Ku kerjakan semalaman untuk menyelesaikannya. Satu-satunya di seluruh dunia. Dr. Su, maukah kau memakainya? Aku mau. Aku sangat suka. Gelang ini tampak seperti gaya yang sama dengan Wen Shubai. Kau, sedang apa kau? Menurutmu aku sedang apa? Kau sudah tahu sejak lama. Sup penyu itu? Aku tidak... Masih bilang tidak. Matamu sudah terpejam. Kau... Baiklah, jangan khawatir. Sampai kau siap, aku takkan melakukan apa-apa. Sudah malam, tidurlah. Kupikir menikahimu sudah jadi mimpi yang jauh. Tak pernah kubayangkan aku bisa bangun di samping orang yang kucintai setiap hari. Sedang apa kau? Bi, bukan apa-apa. Kukira aku baru saja mendengarmu bilang mencintaiku. Aku kira kamu bilang kamu paling suka tangan aku. Mau merasakannya? Tangannya memang cantik. Suamiku sendiri, kenapa melewatkan kesempatan gratis untuk merasakannya? Jadi, apa kamu puas, Dr. Su? Waktunya pergi kerja. Atau kita akan terlambat. Su Yanhe, kenapa kamu tidak bisa mengendalikan diri di sekitar Wen Shubai? Dr. Wen, UGD menerima telepon. Seorang pekerja di lokasi konstruksi luka parah. Operasi ini membutuhkan Departemen Penyakit Dalam dan Perawatan Kritis bekerja sama. Oke, saya segera datang. Beritahu semua orang untuk bersiap. Ada apa? Cepat! Tapi hari ini, semua ahli bedah di Departemen Penyakit Dalam sudah berada di ruang operasi. Kami tidak bisa mengirim siapapun. Beri jalan. Cepat, cepat, cepat. Oh tidak, pasien sudah sampai. Saya akan bantu dulu, Dr. Wen. Jangan khawatir, kita akan cari solusinya. Aku punya sertifikasi kepala penyakit dalam. Serahkan aspek penyakit dalamnya padaku. Yanhe, kamu dokter perawatan intensif. Kamu bantu aku sebagai ahli bedah utamanya. Aku belum pernah jadi ahli bedah utama sebelumnya. Aku percaya padamu. Kamu harus lebih percaya pada dirimu sendiri. Baik. Pasiennya shock, gagal napas, siapkan ventilator, segera pasang infus. EKG sudah normal kembali. Kita berhasil. Shubai, aku berhasil.
kan? Aku tahu kamu pasti bisa. Dr. Su, terima kasih atas bantuannya. Aku tidak percaya kamu baru saja dapat izin penuh dan sudah berhasil melakukan operasi serumit itu. Kamu punya potensi yang luar biasa. Aku hanya melakukan tugasku. Menyelamatkan nyawa dan merawat pasien adalah tugas kita sebagai dokter. Dr. Su, jangan khawatir. Aku akan laporkan operasi ini ke atasan. Pastikan kamu dapat pujian tertinggi. Ya, kita pasti harus melaporkannya. Dr. Su kita sangat luar biasa kemampuannya. Siapa tahu, mungkin suatu hari kamu bahkan bisa menyusulku. Ya, saya harus berterima kasih pada Pak Wen untuk itu, untuk bimbingannya yang murah hati dan tanpa pamrih. Itulah sebabnya saya berkembang dengan cepat. Tapi operasi hari ini, saya benar-benar gugup. Saya tidak menyadarinya. Yang saya tahu hanyalah, kita bekerja sama dengan lancar dan menyelamatkan nyawa. Baiklah. Belum sempat makan sedikit pun dan saya sudah kenyang dengan semua kemesraan ini. Oke, saya pergi dulu. Maaf tentang ini, Yanhe. Kita seharusnya makan siang dengan ibu di siang hari, seperti yang kita setujui. Tapi departemen baru saja memberitahuku, saya harus melatih rekrutan baru. Tidak apa-apa, lanjutkan pekerjaanmu. Kalau begitu saya pergi. Iya. Yanhe, sayang, melihatmu bahagia, itu benar-benar membuat ibu sangat bahagia. Ibu, kita semua akan sangat bahagia. Mengapa Shubai tidak ikut denganmu hari ini? Dia harus melatih rekrutan baru hari ini. Dia tidak bisa datang. Dia juga memintaku untuk meminta maaf padamu. Dia juga mengundangmu ke tempat kami nanti untuk berkumpul. Bagus, saya akan menantikannya. Apa yang kamu katakan? Yanhe, kakekmu, dia mengalami serangan lagi. Dia di rumah sakit sekarang. Sepertinya dia mungkin tidak akan selamat. Yanhe, meskipun sebagian besar keluarga lu bukan orang baik, tapi kakekmu selalu menyayangimu dengan tulus. Dia bilang ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Bisakah kamu pergi menemuinya? Kakek selalu begitu baik padaku. Kalau begitu, ayo pergi cepat. Su Yanhe, apa yang kamu lakukan di sini? Minggir. Su Yanhe, kamu tidak ke sini untuk mengambil sebagian dari warisan kakek, kan? Mimpi saja. Jangan lupa, kamu adalah keluarga Su. Kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga lu kami. Kamu dan ibumu tidak ada urusan di sini. Keluar. Meskipun Xiaohe memakai nama belakang saya, dia tetap cucu perempuan sendiri dari tuan tua. Selain itu, hari ini tuan tua yang ingin melihat Xiaohe kami. Sekarang pinggir di dari jalan. Tidak mungkin. Selama aku di sini, kamu tidak akan bisa melihat tuan tua. Dan jangan pernah berpikir untuk mengambil 1 sen pun dari warisan kami. Kamu tahu apa? Ibu dan anak perempuan itu dari desa. Mereka pikir dengan memiliki anak perempuan untuk keluarga kaya akan membuat mereka masuk ke kalangan atas. Sekarang mereka berani mencoba bersaing dengan ahli waris keluarga kaya untuk harta keluarga. Mereka betul tidak tahu malu. Tentu saja itu benar. Orang seperti apa mereka? Su Yanhe, jangan pikir hanya karena kakek memanja kamu, kamu bisa mengambil bagian dari hartanya. Biar kukatakan sesuatu. Itu tidak akan terjadi. Kamu dan ibumu yang kampungan. Kembalilah ke desa tempat kamu berasal. Pertama-tama, aku tidak kesini hari ini untuk mengambil 1 sen pun dari keluarga lu. Aku hanya kesini untuk mengunjungi tuan tua. Kedua, jika kamu tidak menghormati ibuku sekali lagi, aku tidak akan membiarkannya. Su Yanhe, kamu... Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh istriku. Aku berdiri di sini hari ini, dan aku ingin melihat siapa di antara kalian berani menyentuhnya. Shubai, ini salah paham. Kami tidak bermaksud menggertak mereka. Kamu hampir memukul mereka tadi. Kamu menyebutnya salah paham? Do apaan kan seribatan atis anim raup sakit? Siapa di antara kalian yang Su Yanhe, tuan tua ingin melihatnya? Xiaohe, kamu masuk saja. Aku tidak akan ikut.
Subai, ikut dengan aku. Oke. Kakek, Yanhe, aku di sini. aku senang kamu datang. Aku tidak berguna. Aku tidak pernah menyangka keluarga pamanku akan memanfaatkan aku pergi berobat ke luar negeri untuk mengusirmu dari keluarga Lu. Teksyaga Shinshu. Maafkan aku kepada ayahmu yang meninggal begitu muda. Kakek, tidak apa-apa. Kakek sudah berusaha maksimal. Aku hanya habis semacam wasiat bisa bertemu kamu untuk terakhir kalinya. Itu sudah cukup bagiku. Kakek, izinkan aku memperkenalkan seseorang. Ini Wen Shubai, cucu menantumu. Dia juga profesor khusus yang ditunjuk di rumah sakit kami. Dia luar biasa. Halo kakek. Seorang dokter ya, dan pemuda yang tampan. Yanhe, kecil kita ini anak yang baik. Kamu harus merawatnya dengan baik. Jagalah dia. Jangan biarkan dia menderita lagi. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan merawat Yanhe dengan baik. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu aku bisa tenang. Ambil ini. Kakek, ini... Terimalah. Ini adalah pemberian terakhir yang bisa aku berikan padamu. Dengan saham-saham ini, anggap saja hadiah pernikahan dariku untukmu. Kakek. Kakek. Su Yanhe, dasar lacur. Kenapa semua hal baik jatuh ke tanganmu? Kenapa semuanya untukmu? Pertama kamu merebut Wen Shubaiku, sekarang saham kakek juga kamu ambil. Aku tidak terima. Aku tidak akan kalah darimu. Aku sama sekali tidak akan. Halo, aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Cepat selesaikan. Pasien ini akhir-akhir ini kondisi emosinya tidak stabil. Saat kamu melakukan ronde, awasi dia lebih ekstra. Baik, Dr. Su. Itu dia, tangkap dia pembunuhnya. Permisi, ini rumah sakit, tolong kecilkan suaranya. Andalah yang mengoperasi suami saya, dan Anda membunuhnya. Pak, Anda tidak bisa seenaknya menuduh seperti itu. Dr. Su selalu dokter yang beretika dan kompeten. Mengapa dia mau membahayakan suami Anda? Pak, saya mengerti perasaan Anda, tapi catatan rumah sakit kami merekam seluruh operasi itu dalam video. Semuanya sesuai prosedur. Ini bisa bertahan terhadap pemeriksaan apapun. Kalian semua sama saja di sini. Bersekongkol semua. Kalian semua saling menutupi. Dr. Su yang katanya, saya dengar dia baru saja dipromosikan dari jadi dokter magang. Anda mengoperasi suami saya. Dan Anda membunuhnya. Siapa yang akan memberikan keadilan untuk kami rakyat biasa? Siapa yang setuju dengan saya? Benarkah? Dokternya membunuh pasien? Bisa jadi. Tidakkah kamu dengar ibu tadi? Dokter perempuan itu baru saja dipromosikan dari jadi dokter resident. Kesalahan operasi sangat mungkin terjadi. Wajar saja, tidak kompeten. Saya juga dengar, dokter di rumah sakit ini sampai memukul pasien. Itu keterlaluan. Pak, Anda bilang saya membunuh suami Anda. Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Siapa nama suami Anda? Kapan operasinya? Dan operasi untuk penyakit apa? Jam berapa tepatnya waktu kematiannya? Semuanya. Rumah sakit kami menyimpan catatan detail untuk setiap pasien. Karena Anda tidak bisa menjawab, Pak, saya punya alasan untuk mencurigai Anda sengaja cari masalah. Itu tindakan kriminal. Betul. Jika kecelakaan medis benar-benar terjadi di rumah sakit kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi jika ini adalah rekayasa jahat, kami juga akan mengejarnya sampai tuntas. Dalam kasus yang serius, bisa berarti hukuman penjara. Penjara? Xiao Jun, katanya cuma pura-pura saja. Kok jadi urusan penjara? Diam, kamu malah bikin ribut. Kamu merusak segalanya. Wah, jadi ini rekayasa. Orang-orang ini hina. Jangan alihkan pembicaraan. Hari ini, kau akan bayar nyawa ayahku. Berhenti. Serahkan dia ke polisi. Ayo bergabung,
Kamu terluka. Bukan apa-apa, cuma luka kecil. Bagaimana bisa bukan apa-apa? Tangan dokter seharusnya memegang skalpel. Bagaimana kamu bisa terluka separah ini? Ayolah, aku akan membawamu untuk dibalut. Yan He, aku benar-benar baik-baik saja. Aku sendiri adalah dokter. Kamu kira aku tidak tahu? Lagi pula, aku sudah di rumah sakit semalaman. Aku juga dokter. Dan sampai aku mengizinkan, kamu tetap di sini untuk pulih. Dan satu hal lagi. Mulai sekarang, kamu tidak boleh sembrono seperti itu. Bagaimana itu sembrono? Kamu adalah istriku. Sudah seharusnya aku melindungimu. Terlebih lagi, aku seharusnya menjadi dokter pengawasmu. Bagaimana kamu malah menyuruh-nyuruhku? Aku akan menyuruh-nyuruhmu. Bapak Wen, Ibu Su, mengenai insiden tadi malam yang melibatkan pasien yang mengganggu, kami sudah punya hasil. Untung aku kasih uang tutup mulut ke Jang Xiaojun dan yang lainnya. Bahkan kalau dilaporin ke polisi, itu nggak ada hubungannya sama aku. Lu Manru. Kamu masih sempat minum teh di sini? Apa yang aku lakukan bukan urusan kamu. Aku nggak bisa ngontrol kamu, tapi ada orang lain yang bisa. Lu Manru, kamu dicurigai menghasut orang lain untuk melakukan penganiayaan dan mengacau. Buktinya kuat. Tolong ikut kami ke kantor polisi. Kenapa polisi ada di sini? Apa cowok nggak bisa diandalkan itu yang ngomong? Aku nggak mau masuk penjara. Tidak, aku nggak ngelakuin apa-apa. Kamu punya hak apa buat nangkep aku? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sayang. Ayo pulang. Yan He, nggak nyangka deh. Lu Manru ternyata ngelakuin hal kayak gitu. Untung ada Profesor Wen yang melindungi kamu. Aku dengar Lu Manru dihukum 3 bulan. Dan dia masuk daftar hitam profesi medis. Lu Manru dapat ganjarannya. Jadi, antara Profesor Wen sekarang sama cowok yang kamu suka. Waktu SMA dulu, kamu lebih suka yang mana? Yan He pernah suka cowok waktu SMA. Siapa? Apa dia masih suka sama cowok itu sekarang? Sebenarnya, aku pergi dulu ya. Apa dia berusaha menyembunyikan soal orang yang disukainya dariku? Nggak mungkin. Aku harus cari tahu soal ini. Kamu udah selesai mandi? Yan He, aku dengar semuanya. Dia dengar. Apa rahasia suka lama-lamaku bakal ketahuan. Ini terlalu mendadak. Yan He, cowok yang kamu suka waktu SMA dulu, apa kamu masih suka sama dia sekarang? Ya, aku dengar. Tapi cuma dengar sebagian. Kalau kamu masih suka sama dia, aku... Apa? Kamu mau menyerahkan aku ke dia? Nggak mungkin. Aku nggak akan pernah lepaskan kamu di kehidupan ini. Aku nggak pernah tahu aku berarti sebanyak itu buat dia. Tapi aku udah menikahi orang yang aku suka sejak SMA. Apa? Jangan-jangan... Iya. Orang yang selalu aku suka adalah kamu. Kamu? Kapan kamu mulai suka sama aku? Waktu itu, waktu Lu Manru ngerundung aku, dan kamu membela. Aku merasa kau seperti secercah cahaya. Masuk ke hidupku.
Bukannya ini gelang yang aku hilang? Iya. Setelah kamu pergi, kamu ninggalin gelang ini. Aku simpan dengan baik selama ini. Kamu terlalu hebat, terlalu menyilaukan. Aku selalu merasa aku nggak cukup baik buat kamu. Jadi, aku simpan perasaan ini dalam-dalam di hati. Gimana bisa? Kamu pekerja keras dan ambisius. Kamu juga hebat. Terus aku pengen deket sama kamu. Makin deket. Jadi, aku belajar keras buat masuk kedokteran. Agar bisa kerja bareng kamu. Yanhe, makasih ya. Udah suka sama aku. Aku juga mau bilang makasih. Sekarang kita punya yang sama. Apa yang bikin kamu kepikiran bahwa aku balik ke sekolah? Udah lama banget, cuma mau jalan-jalan aja. Kamu tahu, waktu SMA dulu, aku sering banget nonton kamu main basket di sini. Terus kenapa aku nggak pernah lihat kamu? Waktu itu kamu punya banyak banget pengagum, sampai aku aja nggak bisa deket. Tapi sekarang pas banget. Mulai sekarang, kamu nggak bakal bisa lepas dari aku. Tunggu. Dulu, aku tuh pernah ukir sesuatu di sini. Apa yang kamu ukir? Tulisannya, apakah Wen Shubai akan bersama sama Su Yanhe? Dulu aku nggak berani ngomong keras-keras, cuman bisa diam-diam ninggalinnya di sini. Terus? Terus, apakah Su Yanhe akan menikah dengan Wen Shubai? Kok kamu tahu? Aku selalu pengen kasih kamu pernikahan yang layak. Yanhe, mau nikah sama aku? Mau. Dokter Su, aku nggak sabar nantinya hidup bareng.